Salam, selamat pagi, dan salam sehat bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yang menjadi kebenaran firman Tuhan dari ayat harian HKBP Selasa 30 Maret 2021 dari Matius pasal 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka berada dalam taman Getsemane. Secara manusia, Tuhan Yesus gentar menghadapi kematian yang sangat mengerikan itu. Bayangkan perasaan orang jika tahu bagaimana ia akan mati. Tuhan Yesus tahu dengan jelas bahwa sebentar lagi dia akan dianiaya, dicaci maki, disiksa, dihina, diolok-olok, memikul salib, dan akhirnya disalibkan dengan paku-paku yang menancap di tangan dan kakinya, juga mahkota duri yang dikenakan di kepalanya. Semua itu diketahuinya. Maka dari itu Tuhan Yesus dengan terbuka berkata kepada murid-murid yang dikasihinya, hatiku sangat-sangat sedih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua tahu bagaimana rasanya memendam kesedihan di hati. Pada saat itu seluruh tubuh terasa tidak enak, mau terasa mual, mau tidur tidak terasa ngantuk, seluruh badan terasa lelah, tidak ada gairah hidup. Yang dilakukan hanya berdiam diri, menangis apa yang sedang terjadi, dan bertanya-tanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Siapakah yang salah? Aku atau orang lain? Yang muncul dalam hati hanyalah penyesalan atas segala sesuatu yang telah dilakukan. Itulah kira-kira pengalaman orang yang hatinya sedang sedih. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus ketika dia berkata, hatiku sangat sedih? Apakah yang membuatnya sedih? Apakah hanya karena dia takut pada kematian yang mengerikan itu? Apakah dia kecewa karena murid-muridnya nanti akan meninggalkannya? Jelas bukan itu yang menyebabkan Tuhan Yesus sedih. Jika dia takut pada penderitaan yang akhirnya membawanya kepada maut, mengapa dia datang ke dunia ini? Jadi jelas bahwa kesedihan Tuhan Yesus bukan terletak pada penderitaan dan kematiannya, juga bukan pada tingkah murid-muridnya. Lalu apa yang membuat Tuhan Yesus sangat sedih? Tuhan Yesus sedih karena tahu bahwa
upah dosa sangat mengerikan, yakni maut. Itu yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23a. Dia melihat sendiri bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan terkena murka Allah. Dan maut adalah kebinasaan yang kekal. Apa yang dilakukan manusia pada saat diperhamba oleh dosa? Ia sudah tidak mampu lagi mengenal kebenaran karena hidupnya sudah dibutakan dosa. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6. Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang akan binasa. Tetapi manusia sama sekali tidak mau mengenalnya. Justru sebaliknya, manusia menolak dan membunuhnya di atas kayu salib. Padahal segala mujizat-mujizat telah dibuatnya. Kasih kepada sesama telah diwujudkannya. Pengajaran terus diberikannya. Penyembuhan, pengusiran setan, dan lain sebagainya telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masih kurangkah semua itu? Itulah membuat Tuhan Yesus sedih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini kita diajak untuk mengenal kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia ingin mengubah hidup kita yang binasa menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Dia rindu mengubah kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dan selalu Tuhan inginkan supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorgawi, kami bersyukur menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan dan memberi peneguhan iman kepercayaan kami. Biarlah kami mengikut Tuhan, karena bersama Tuhan kami hidup dalam perlindungan-Mu. Walau banyak tantangan, walau banyak rintangan yang kami alami, tapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami menang dalam melawan pencobaan, sehingga kami selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.